Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini atau dalam video ini kita akan membedah soal ulangan harian, ya. Kita akan mencoba untuk berlatih, ya, berlatih mengenai apa-apa yang sudah kita pelajari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Mohon untuk disimak dengan baik karena nanti soalnya yang Ustadz akan berikan untuk penilaian harian nanti itu tidak jauh dari apa yang akan kita bahas dalam video ini, gitu ya. Jadi yang pertama, kita kemarin sudah belajar mengenai teorema Pitagoras, gitu ya. Nah, teorema Pitagoras pada pertemuan pertama itu sekilas Ustadz ulangi lagi. Yang pertama, dalam satu segitiga, teorema Pitagoras itu berkaitan dengan segitiga siku-siku. Yang mana ciri khasnya segitiga siku-siku itu ada salah satu sudutnya yang dia itu 90 derajat. Benar begitu ya. Kemudian dalam suatu segitiga pastinya ada 3 sisi yang mencakup di dalamnya ya. Di dalam segitiga siku-siku khususnya itu ada yang pertama sisi miring, yang mana nanti disimbolkan dengan huruf C. Kemudian yang kedua ada sisi tegak, nanti akan disimbolkan huruf A. Dan yang ketiga ada sisi alas yang akan disimbolkan dengan huruf B nantinya. Nah, sisi miring ini sisi yang selalu dan pasti berhadapan langsung dengan sudut 90 derajatnya segitiga siku-siku. Terlihat di dalam gambar itu ya. Kemudian dari sebuah segitiga siku-siku tersebut, maka turunlah atau menurunkan atau menghasilkan yang namanya rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras adalah rumus yang ditemukan oleh Bapak Pitagoras. Rumusnya apa? Sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin gitu ya. Itu rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya, Ustadz kotai ya. Dan ini nanti akan sangat berguna dalam ulangan atau penilaian harian kalian gitu ya. Jadi perlu diingat rumus ini. Di mana C tadi adalah sisi miring, kemudian A-nya itu tinggi atau sisi tegak, dan B-nya itu adalah alas. Dan nanti kita akan mencoba mencari satu nilai sisi dari segitiga siku-siku tersebut yang hilang atau yang belum diketahui. Entah apakah itu C-nya, atau apakah itu A-nya, atau B-nya yang kita cari, itu semua pakai rumus yang sama, yaitu rumus Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Begitu ya. Itu sekilas terkait materi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal. Jadi dari mengidentifikasi rumus Pitagoras tersebut, ini akan memunculkan persoalan tentang menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Nah, misalkan ada 3 tipe soal ya yang akan nanti muncul di penilaian harian. Tipe soal pertama yaitu yang pertama, misalkan diketahui segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku di titik sudut L yang digambarkan sebagai berikut gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. KLM. Kemudian panjang sisi K ya ke M itu sebesar 13 cm. Sementara KM ini merupakan sisi miring ya, segitiga. Kemudian panjang dari sisi LM itu 12 cm, yang mana sisi LM itu merupakan B atau sisi alasnya. Kemudian soalnya mempertanyakan, hitunglah panjang sisi KL. Oke, kita akan jawab bersama-sama. Diketahui ya, diket gitu ya. Atau mau ini cara menjawabnya kalian berlatih untuk berpikir kritis ya, harus diketahui dulu. Apa yang diketahui? Panjang KL. Panjang KL atau KL itu bisa saja sama dengan C ya, kan sisi miring. Itu sebesar atau sepanjang 13 cm gitu. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah panjang LM. Panjang LM ini sama dengan sisi B atau sisi alas. Dia sepanjang 12 cm gitu ya. Terlihat di gambar.
Kemudian yang ditanyakan gitu. Ditanya. Ditanya itu adalah berapakah panjang KL gitu ya. Panjang KL atau berapakah panjang A-nya gitu ya. Atau berapakah panjang sisi tegaknya, sisi A-nya, berapa panjangnya. Maka di sini dijawab. Ternyata kita menggunakan rumus Pitagoras di sini. Rumusnya apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, C kuadrat karena C-nya ini diketahui berapa? 13 cm di sini kan? Udah. Maka kita ganti C-nya dengan 13. Jadi 13 kuadrat sama dengan A-nya berapa? A-nya dicari, ya. A-nya dipertanyakan, maka A-nya tetap A kuadrat. Kemudian B-nya berapa? B-nya di sini diketahui adalah 12 cm, gitu ya. 12 cm. Maka B-nya kita ganti jadi 12. Kuadratnya jangan lupa. 13 kuadrat berapa? 169. Kemudian A kuadratnya tetap sama dengan A kuadrat tetap. Kemudian ditambah 12 kuadrat berapa? Ingat 12 kuadrat bukan 12 kali 2, tetapi 12 dikali dengan 12 juga. 12-nya ada 2 dikalikan. Jadi 144. Harus hati-hati ya, harus hati-hati dan harus fokus dalam mengerjakan soal matematika. Karena matematika butuh ketelitian yang cukup tinggi. Kalau nggak fokus sedikit gitu ya, maka akan jadi salah walaupun sebenarnya paham. Nah, yang dicari ini A-nya, maka A ini harus independen, harus sendiri. Nggak boleh ada pasangannya. Kalau di sini kan ada A kuadrat plus 144, nggak boleh. Jadi A yang dicari ini itu harus sendiri, harus jomblo dia. Maka untuk agar A-nya jomblo, maka 144-nya ini harus dipindah ke ruas sebelah kiri, gitu kan? Karena A-nya harus sendirian, gitu, nggak boleh ada pasangannya. Sehingga ketika dipindah di sini plus 144 jadi negatif, sehingga menghasilkan di sini 169 dikurangi 144 sama dengan A kuadrat. Turun lagi, berapa 169 dikurangi 144? Hasilnya 25, gitu. 25 sama dengan A kuadrat. Apakah cukup sampai di sini? Belum. Seperti apa yang sudah kita pelajari. Kenapa? Karena di sini masih ada kuadratnya. Sementara yang dicari adalah A saja, bukan A kuadrat. Maka kita harus hilangkan ini kuadratnya. Caranya gimana? Caranya dipindah. Dipindah ke ruas sebelah kiri. Nah, kalau kuadrat dipindah sebelah kiri, maka menjadi kebalikannya. Kebalikan dari kuadrat adalah akar. Jadi akar 25 sama dengan A. Berapakah akar 25? Berapa bilangan yang sama jika dikalikan hasilnya 25? Yaitu di sini ya, yaitu 5 cm. 5 sama dengan A. Nah, di sini kasih kesimpulan. Jadi, gitu ya. Jadi panjang kalau nulis pakai ini agak susah ya. Segini aja panjang gitu ya. Yang penting kalian tahu, harus ada kesimpulannya gitu ya. Panjang sisi KL adalah 5 cm. Jangan lupa untuk mencantumkan sentimeternya. Karena soalnya di situ berbunyi cm. Begitu ya untuk tipe soal yang pertama. Ini nanti kalau kecepatan bisa diputar ulang. Kita lanjut ke soal tipe yang kedua. Nanti soalnya nggak jauh beda dari apa yang Ustaz ajarkan. Mungkin hanya berganti angkanya saja. Nah, ini ada soal yang kedua. Masih tentang menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Tipe soal yang kedua.
Loh, ini gambarnya kok bukan segitiga siku-siku, Ustadz, gitu ya. Ini merupakan dua segitiga siku-siku yang didempetkan, yang dijadikan satu gitu ya gambarnya. Jadi sedikit kalian harus berpikir itu. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditanyakan adalah hitunglah panjang sisi AD gitu. Hitunglah panjang sisi AD. Maka hal pertama yang harus kita ketahui karena kita disuruh menghitung yang ini gitu ya. Kita harus cari tahu dulu nih, ini AD ini sisi apa? Kalau kita tarik sebuah segitiga, AD itu gini. Jadi dia seperti ini segitiganya. Nah, di sini ada A, di sini ada D. Siku-sikunya ada di sini. Sorry, ini D ya, bukan B. D, sorry, tak tulis lagi. Nah, berarti AD ini merupakan sisi miringnya atau C. Sementara yang bawah ini, yang CD ini merupakan sisi alasnya atau B-nya. Yang ini, yang AC, ya, yang AC yang sebelah sini nih, anggap lurus ya. Yang AC yang sebelah sini, yang dari sini ke sini, itu merupakan sisi tingginya. Nah, B-nya diketahui nih, B-nya 8 cm. Ya. Yang dicari itu yang C-nya berapa gitu kan. Maka A-nya ini juga harus diketahui dulu karena syaratnya untuk menggunakan rumus Pitagoras itu harus minimal ada 2 angka yang diketahui. Sementara di sini baru 1, maka kita cari dulu. Ini berapa A-nya gitu ya. A-nya ini berapa panjang AC ini agar kita bisa mencari sisi AD-nya. Lah panjang A-nya ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini. Ini kan segitiga yang satunya itu sudah ada 2 angka nih. Sudah ada angka 12 dan juga sudah angka 9. Kita pakai rumus kuadrat untuk mencari AC-nya dulu. Ya. Sama, harusnya di sini tuh harus ada diketahui gitu kan ya. Tapi Ustadz nggak tuliskan gitu. Ustadz nggak tuliskan. Nanti jawaban kalian bisa pakai diketahui, ditanya dan dijawab. Ustadz langsung ke rumus. Jadi pertama kita cari AC-nya dulu ya. AC. AC itu merupakan sisi miring dari segitiga ABC. Segitiga ABC ini. Nah, saya tebalkan lagi. Jadi AC ini merupakan sisi miringnya dari segitiga yang satu ini, yang sebelah kiri. Kita cari dulu AC-nya berapa. Berarti AC atau C kuadrat gitu ya. AC kuadrat sama dengan yang A itu AB ya. Sisi AB, AB kuadrat atau A gitu kan, nggak apa-apa. Kemudian ditambah sisi B. Sisi B itu apa? BC. BC kuadrat. Nggak usah bingung ya. Ini tuh sama dengan yang ini C, jadi C kuadrat. Yang AB ini, sisi AB ini kan sama dengan A kuadrat. Sisi BC itu sama dengan B kuadrat. Gitu ya. Cuman di sini tulis AC, kenapa? Karena menyesuaikan gambarnya. Gitu ya. Kita cari AC-nya. AC kuadrat, ya. Karena yang dicari ini AC, maka dia tetap turun gitu ya. Kemudian AB-nya berapa? AB-nya ternyata 12 di sini. Sisi A ke B itu 12 cm. Maka di sini jadi 12 kuadrat. Kemudian BC-nya berapa? 9. 9 kuadrat. Nah, AC-nya tetap turun di sini. AC kuadrat. Kemudian 12 kuadrat sama dengan 12 kali 12, yaitu dihitung hati-hati 144. Kemudian 9 kuadrat, 9 kali 9, 81. AC-nya tetap turun, AC kuadrat, gitu ya. 144 itu ditambahkan 81 menjadi berapa? 225. Ya, bisa dihitung ya, bisa dihitung sendiri. 144 tambah 81, 225. Apakah cukup sampai di sini? Belum. Ya. Ini kuadratnya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, jadi akar. Berarti sisi AC ya di sini sama dengan akar dari 225. Berapa 2 angka yang dikalikan 2 angka yang sama yang jika dikalikan hasilnya 225? Ialah 15. Nah, belajar teorema Pitagoras itu harus satu, Anda harus paham pengkuadratan ya. 12 kuadrat itu berapa, 13 kuadrat itu berapa itu. Harus paham hati-hati. Sama yang 2,
Yang kedua harus paham mengenai pengakaran. Akar 225 itu berapa? Harus tahu. Jadi AC-nya di sini 15 cm. Oke, kita kembali kepada gambar yang sebelah kiri, yang ini, yang setingkari. Nah, di sini ketahuan ini A ke C ini ya AC ini ternyata 15 cm. Di sini 15 cm. Nah, diketahui sudah. Jadi AC-nya 15 cm, B-nya di sini 8 kan. Ini pindah ke sini B-nya. B-nya 8 cm. Maka kita bisa cari AD itu kita bisa cari dengan rumus Pitagoras atau rumus yang sama gitu ya. Nah, karena AD ini merupakan sisi miring C kuadrat gitu ya. Jadi kita tulis saja terserah mau pakai AD boleh, mau pakai C boleh. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, C kuadrat dicari ya, maka turun tetap. A kuadratnya A-nya di sini 15 cm, sisi AC-nya ya, tadi kita sudah cari 15 cm kuadrat, ditambah B-nya di situ diketahui ada 8 cm kuadrat. Nah, seperti ini. C-nya tetap turun, kemudian 15 kuadrat adalah 225 gitu. Kemudian ditambah 8 kuadrat itu adalah 64. Nah, maka C kuadrat itu ya sama dengan berapa? Ini berarti 9, berarti 289. Ya, 289. Nah, berapa? Apakah cukup sampai di sini? Belum. Kita pindahkan akarnya ke sebelah kanan. Jadi, pindahkan kuadratnya sebelah kanan jadi akar. Sehingga C sama dengan akar 289. Berapakah bilangan yang sama jika dikalikan bilangan tersebut menjadi 289 yaitu 27. Jadi jangan lupa di sini kasih tulisan ya. Jadi gitu ya. Jadi bla 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 atau di sini tuliskan jadi panjang sisi AD adalah 27 cm. Begitu ya. Jadi jangan bingung, gambar ini merupakan dua gambar segitiga siku-siku yang berimpitan. Maka harus ada dua rumus Pitagoras yang digunakan, maksudnya 2 kali. Pertama nyari sisi miring dari segitiga yang ini, segitiga 1. Yang kedua nyari sisi AD-nya yang ditanyakan dari segitiga 2. Nah, jadi nanti menghitung 2 kali nih di tipe soal yang kedua ini, begitu ya. Nanti kalau kecepatan bisa diputar ulang. Kalau masih belum paham bisa nanti chat Ustadz gitu ya. Kita lanjut supaya waktunya nggak terbuang sia-sia. Selanjutnya tipe soal yang ketiga. Nah, sekarang gambarnya trapesium. Kalau tadi 2 segitiga siku-siku yang berimpitan, sekarang gambarnya trapesium gitu ya. Nah, hitunglah panjang dari RS. Manakah RS? Berarti ini RS. Dari sini ke sana gitu ya. Ini yang ditanyakan. Berapakah ini? Nah, kalau kita tarik sebuah gambar segitiga siku-siku, ini sudah jelas. Ini segitiga siku-sikunya. Begitu ya. Nah, masalahnya adalah ini sisi alasnya, sisi B-nya itu nggak tahu berapa juga. 40 Ustaz nggak bisa. 40 ini panjangnya dari R ke Q secara keseluruhan. Dari sini ke sini itu 40 cm. Lah kalau dari R ke sini saja, ke titiknya segitiga siku-siku ini berapa? Nah, itu kan belum tahu. Sama yang kedua, panjang tingginya ini. Tinggi dari segitiga siku-sikunya ini berapa? A-nya ini juga berapa? Kan nggak tahu. Nah, kita harus identifikasi dulu. Oke, kita jawab ya. Yang pertama ya, kalau kita bisa melihat lebih jeli gitu ya, panjang PQ yang Ustadz kasih garis bawah sini, panjang PQ ini dari P ke Q, ini kan 12 cm. Nah ini itu ternyata kalau ditarik ke kiri gitu ya,
itu ternyata sama dengan panjangnya yang ini, panjangnya S ini ke titik segitiga siku-siku yang bawah ini. Ini sama, ternyata panjang PG ini itu sama dengan yang ini, gitu ya. Kalau ini digeser ke sini itu sama. Berarti A-nya di sini, A dari segitiga siku-siku ini itu sama dari panjangnya PQ, yaitu 12 cm. Nah, ini ketutupannya, ini 12 ini ya, 12 cm. Kemudian A-nya diketahui, B-nya sekarang. Kalau kita bisa melihat dengan jeli, panjang R ke Q ini kan 40. Ya, tapi kita kan cuma mau nyari R ke titik ini saja. Maka yang atas ini SP ya, SP. Ini kan 25. Kalau dia SP ini diturunkan ke bawah gitu ya. Diturunkan ke bawah, maka dia akan mengisi pos yang kosong di antara RQ ini. Nah, sehingga panjangnya dari R ke titik yang ini ya, ke titik segitiga ini itu adalah 40 cm atau panjang RS dikurangi ini, dikurangi 25 cm. Maka ketemulah di sini panjang B-nya. Setelangi ya. Jadi panjang RQ ini 40 cm. Sementara kita cuma pengen tahu dari panjangnya R ke titik segitiga 90 derajatnya segitiga siku-siku ini. Maka yang ini dibuang, ya, yang dari titik ini ke Q ini dibuang. Nah, dibuang. Nah, ini panjangnya berapa? Ternyata kalau kita melihat di atas, itu sama dengan panjangnya SP. Jadi ini 25. Dari sini ke sini itu 25. Dari titik 90 derajatnya segitiga siku-siku ke titik Q itu 25. Berarti kalau di sini 25, sudah ada 25 cm. Sisanya yang di sini berapa? Sisanya agar jadi 40. Berarti kan 40 kurangi 25 berarti sisanya ada 15. Nah, 15 ini merupakan sisi dari B-nya. Oke, ketemu ya. A-nya 12 cm, B-nya 15 cm. Kemudian tanda tanya ini atau sisi miringnya berapa? Kita pakai rumus Pitagoras. Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu ya. C kuadratnya yang dicari, maka tetap C kuadrat. A-nya berapa? A-nya tadi kan sama dengan sisi PQ, 12 cm. Nah, 12 kuadrat di sini. Kemudian B-nya berapa? B-nya tadi kan sudah kita cari bersama-sama, 40 kurangi 25, jadinya 15. Berarti di sini 15 cm kuadrat. C kuadratnya tetap karena yang dicari sama dengan 12 kali 12, 144. Ya. Ditambah dengan 15 kali 2, 15 dikali 15 adalah 225. C kuadratnya tetap 144 ditambah dengan 225. Ya berapa? 369. Gitu ya, benar begitu ya? Ya. Lalu 369 apakah cukup sampai di sini? Belum. Kuadratnya harus dipindahkan, harus dihilangkan. Jadi C sama dengan di sini akar dari 369. Gitu ya. Kemudian berapa? Kalau tidak salah bisa dicari tahu sendiri gitu ya. Ini adalah 33. 33. Oh, sepertinya salah ya. Tadi juga yang sisi yang sampingnya juga sepertinya salah. Ini sepertinya 27 ya. Coba kita cek. 27 kali 27. 49 di sini 4, 7 kali 2 14, 14 tambah 4 yaitu 18 gitu ya. Kemudian ini 14, simpan 1, 2 kali 2 4 berarti 5. Oh salah. Berarti masih salah. 369 berapa akar dari 369? Kita akan cari bareng-bareng. 17 punya coba. 17 kali 17.
7 kali 7, 49. Di sini 4. 7 kali 1, 7 tambah 4, 11. Terus di sini 11. 9, 8, 2. 2, 8, 9. Masih belum tepat. Sekarang kita pakai coba 23. 23 kali 23. 3 kali 3, sorry. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. Masih kurang tepat. Jadi silakan dicari sepasnya gitu ya. Berapakah hasil daripada akar 369? Nanti di sini jawabannya berapa. Jangan lupa dikasih kesimpulan gitu ya. Tahu sebentar. Ustaz carikan dulu jawabannya ya. Akar dari 369. Yang tadi itu hasilnya atau jawabannya 17 ya. Yang jawaban yang tadi. Sebentar, kita akan. Nah, yang ini ternyata bukan 27, tetapi 17. Oke. Ini juga 17. Karena 17 kali 17 hasilnya adalah 289. Gitu ya. Kita coba sekarang cari yang ini 369. Coba di googling ya hasilnya berapa. Kalau memang tidak ada, Ustaz nggak ada satu jawaban yang pasti gitu ya, angkanya berapa, maka cukup sampai di sini. C sama dengan akar 369. Itu sudah benar. Nggak perlu dijadikan angka yang tanpa akar gitu ya. Tapi kalau kalian bisa cari yang angka tanpa akar, itu malah lebih bagus. Hasilnya berapa gitu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4 ini berkaitan dengan jenis segitiga. Nah, kemarin sempat dibahas juga di kelas kan. Jadi ada 3 jenis segitiga. Yang pertama itu lancip. Nah, lancip itu apabila C kuadratnya nanti itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, Ustaz harap kalian tetap ingat ya, apa yang sudah kita pelajari di kelas. Sementara ada segitiga siku-siku, di mana C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang terakhir ada segitiga tumpul, di mana C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini penting nih 3 ini. Jadi ketika C kuadratnya kurang itu lancip, ketika C kuadratnya itu sama dengan, maka siku-siku. Ketika C kuadratnya itu ternyata lebih besar, maka dia tumpul, gitu ya. Nah, sekarang soal yang nomor 4. Nah, soal yang keempat. Ini berkaitan dengan ini salah ya, bukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, tapi jenis segitiga siku-siku atau jenis segitiga apa gitu. Apakah siku-siku, apakah tumpul, apakah lancip. Kalian nanti menentukan itu. Diketahui panjang sisi dari sebuah segitiga adalah segitiga ABC adalah 10 cm, 12 cm, dan 15 cm. Termasuk ke dalam jenis segitiga apakah segitiga tersebut? Kalau Ustadz gambarkan, misalkan segitiganya terserah gitu ya. Seperti ini kah terserah. Atau mau terlihat seperti lancip silahkan gitu ya. Pokoknya gambar ini hati-hati, ini mengecoh gitu ya. Mengecoh. Jadi jangan sampai ini kok kelihatannya tumpul. Ya sudah, ini berarti segitiga tumpul. Tidak bisa seperti itu, harus dibuktikan dengan menggunakan rumus C tadi, C kuadrat, A kuadrat, B kuadrat. Apakah nanti C kuadratnya itu ternyata lebih besar, maka dia tumpul, baru bisa dikatakan tumpul kesimpulannya, gitu ya. A, B, C segitiganya nampaknya seperti tumpul, tapi kita harus buktikan apakah benar tumpul, gitu ya. Kemudian AB-nya di sini 10 cm, kemudian BC-nya di sini 12 cm, kemudian AC-nya ini
AC-nya ini 15 cm. Loh, kok bisa tahu Ustadz? Di situ kan nggak ada tulisannya. Iya, sisi yang paling panjang itu pasti dia sisi C. Ingat, sisi yang paling panjang dari 10, 12, dan 15. Ini kan yang paling panjang itu adalah sisi C-nya. Maka 15 cm itu merupakan sisi C gitu ya. Oke, kita akan kerjakan. C kuadrat. Sementara kita pakai sama dengan dulu. Apakah nanti dia itu lebih besar atau kurang dari? Nanti kita akan ganti di akhir. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu ya. Semuanya rumusnya pakai ini. C kuadratnya berapa? 15 kuadrat sama dengan A-nya berapa terserah. A-nya mau 12 atau 10 terserah. Ini boleh dibalik gitu ya. Yang nggak boleh itu C. C itu pasti sisi yang paling panjang. Misalnya A-nya kita pakai 10 kuadrat. Kemudian B-nya kita pakai 12. Jadi 12 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 225. Nah, kemudian 10 kuadrat ini 100 gitu ya. 100. 12 kuadrat itu 144 gitu ya. Nah, 225 tetap turun. Kemudian 100 tambah 144 hasilnya adalah 244. Nah, 225 dengan 244 besar mana? Tentunya besar 244, sehingga 244-nya dicaplok. Sehingga kesimpulannya ternyata C kuadratnya lebih kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga atau jadi gitu ya, kesimpulannya jadi. Nah, segitiga tersebut merupakan jenis segitiga lancip karena C kuadratnya itu ternyata kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kan mengecoh. Terlihat seakan-akan tumpul, tetapi ketika dibuktikan dengan perhitungan matematika, ternyata ini segitiga lancip, gitu ya. Nah, kalau terlalu cepat gitu ya, itu bisa diputar ulang. Kita lanjut ke soal yang kelima. Jadi penilaian harian nanti ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Dan nggak akan jauh beda dari apa yang sudah dijelaskan dalam video ini. Nah, soal yang kelima itu berkaitan dengan perbandingan. Ya, perbandingan. Ingat ya, soal yang kelima berkaitan dengan perbandingan. Jadi kemarin yang di kelas itu ya saya ajarkan magic gitu ya. Tanpa menghitung ternyata bisa mengetahui gitu kan. Itu soal yang nomor 5. Diketahui segitiga PQR seperti yang ada di gambar, ya siku-siku diki gitu. Jika sudut P-nya ini ternyata 30 derajat dan panjang sisi PR-nya itu merupakan 18 cm. Ini 18 cm C-nya ya. Maka berapakah panjang sisi PQ dan sisi QR? Itu yang ditanyakan. Loh, kemarin itu di kelas ada 2 tipe perbandingan. Ya. Ada yang jika salah satu sudutnya itu 45 derajat, gitu kan. 45 derajat. Yang kedua, jika salah satu sudutnya itu 60 derajat. Loh, lah kok ini kok munculnya 30 derajat? Kan nggak ada, Ustaz. Adanya kan 45 sama 60. Ya, oke, kita akan mencari dulu. Karena di sini 30, di sini kan otomatis 90. Benar begitu kan? Karena segitiga siku-siku. Nah, sementara kita kemarin juga belajar bahwa dalam satu segitiga itu kan totalnya sudutnya kalau dijumlahkan 180. Sehingga di sini kita sudah punya 90, di sini sudah ada 30, ya kan? Kalau ditambahkan jadi 120. 120 ke 180 itu kurang berapa? Kurang 60 derajat. Nah, di sini muncullah ternyata ada salah satu sudutnya yang besarnya 60 derajat. Maka kita bisa menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan kemarin kalau yang 45 itu kan 1 ABC-nya itu 1 dibanding 1 dibanding akar 2 gitu ya. Di sini A-nya 1, misalkan A-nya 1, maka B-nya juga 1. Kemudian C-nya itu akar 2. Itu perbandingan yang 45. Perbandingan yang 60 itu kan ada 1 dibanding
akar 3 gitu ya. Dibanding 2. Kalau masih belum ingat dibuka buku kuadrannya. Kalau nggak salah halaman 126 sama 127. Nah, ini misalkan A-nya itu ternyata 1, maka B-nya itu jadi akar 3. Kemudian C-nya itu C-nya itu 2. Nah, ini C nih. Ini kok nge-lag nih. Ini C. Nah, kita sekarang pakai yang mana? Pakai 45 atau 60? Jelas 60 karena di situ nggak ada salah satu sudutnya 45. Adanya 60 di situ munculnya. Maka kita pakai yang ini, kita hilangkan dulu yang 45. Nah, di sini sisi PR-nya itu kan 18 cm. Atau di sini kan sisi PR itu kan sisi miring atau C. Berarti ditulislah di sini C-nya berapa? C-nya itu 18. Oke, 18. Perbandingannya kan C 18. 2, ya 2 ini sampai ke 18 itu dikali berapa? 2 kali berapa hasilnya 18? Yaitu 2 kali 9. Kalau yang ini dikali 9, otomatis yang akar 3 juga dikali 9, yang 1 juga dikali 9. Maka 1 kali 9 hasilnya 9. Kemudian akar 3 kali 9 hasilnya 9 akar 3. Bukan akar 27 ya, tetapi 9 akar 3. Itu ya. Kemarin sudah sempat dibahas ya. Kenapa kok jadi 9 akar 3 bukan akar 27? Karena kalau tulisannya seperti ini, akar 3 dikali akar 9 gitu ya. Ini baru hasilnya akar 27. Akar 27. Nah, tapi kalau misalnya ini akar 3 dikali dengan 9 saja, tidak ada akarnya, maka dia 9-nya ada di depan. Akar 3-nya tetap begitu. Gini ya. Jadi, tulis di sini. Jadi, ya, panjang sisi PQ ini kan A. Berarti adalah 9 cm. Dan panjang sisi QR adalah 9 akar 3 cm. Seperti itu. Nah, semoga kalian paham dengan apa yang sudah kita bahas dalam video ini. Kalau memang kurang cepat, kalau memang terlalu cepat, itu bisa diputar ulang. Tapi kalau memang masih belum paham, bisa di chat gitu ya, nanti tanyakan yang belum paham yang mana, silakan ditanyakan sebelum nanti penilaian harian. Penilaian harian akan dilaksanakan secara virtual untuk yang kelas 8A dan 8C serta 8D. Nah, virtualnya itu nanti kita masuk Zoom, Ustadz akan share screen mengenai soalnya, kalian semua on cam dan kerjakan di Zoom. Untuk yang kelas 8B dan 8E itu nanti offline ya, tidak online. Jadi nanti langsung di kelas. Seperti itu. Silakan dipelajari. Semoga kalian bisa semuanya. Good luck untuk ulangan hariannya atau penilaian hariannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.